Mereka berdua dengan cepat tiba di bandara. Setelah melewati loket pemeriksaan keamanan, mereka sampai di ruang tunggu keberangkatan. Brandon memberikan Dewi sebotol air mineral. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya, "Dewi, kamu punya begitu banyak uang. Kenapa malah berhemat seperti itu? Setiap kali bepergian, hanya menggunakan kelas ekonomi. Meluruskan kaki pun tidak bisa." "Aku bisa meluruskan kaki." Dewi kini sedang membaca jurnal medis. "Itu karena kamu pendek. Tinggiku 180 cm, kakiku panjang. Aku sangat menderita setiap kali naik kelas ekonomi." Brandon bergumam, "Kamu boleh ganti kelas ke kelas bisnis, tapi bayar sendiri." Dewi memelototinya. "Tinggiku 162 cm. Apanya yang pendek?" Betul, kamu tidak pendek. Kamu ini disebut mungil dan manis." Brandon secepatnya menyanjungnya. "Aku tidak akan ganti kelas. Aku mau duduk bersamamu." Dewi tidak menghiraukannya. Ia lanjut membaca jurnal. Brandon bosan. Ia tidak punya pilihan lain selain bekerja. Sambil memeriksa kondisi grup Smith, ia menemukan bahwa dalam 6 bulan terakhir ini, grup Smith secara tiba-tiba terus-menerus muncul masalah. Ia membaca data sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tampaknya memang ada kekuatan besar yang sedang mempermainkan grup Smith." "Semua sudah terjadi. Kita juga tidak bisa mengubah apapun." Dewi sangat tenang. "Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membantu putrinya saat dia berada dalam kesulitan." "Iya." Brandon mengangguk-anggukkan kepala. "Kamu ini sebagai seorang dokter, kamu bisa melihat hidup dan mati. Bahkan kini kamu bisa melihat perkara duniawi." "Saat masih kecil, aku selalu berpikir, asalkan aku kuat, aku bisa mengontrol segalanya. Tapi kenyataannya, ada beberapa hal yang tidak bisa aku kendalikan." Dewi sedikit emosional. "Kamu masih memikirkan hal itu?" Brandon menatapnya dengan sedih. "Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Hasil akhirnya tidak ada hubungannya denganmu." "Jika bukan karena kesombonganku, mungkin saja anak itu masih tertolong." Hati Dewi sangat berat. Beberapa tahun yang lalu, saat ia masih seorang pemula, ia pernah merawat seorang pasien, seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Ayah gadis itu telah mengorbankan segalanya untuk mencarinya agar anaknya bisa dioperasi. Namun pada akhirnya karena beberapa alasan, operasi itu gagal, anak itu meninggal dunia. Kejadian itu membuat Dewi sangat terpukul. Sebelumnya ia selalu merasa dirinya maha kuasa, sikapnya sangat angkuh. Bahkan ia bersumpah pada ayah dari gadis itu bahwa operasi itu pasti akan berhasil. Ayah gadis itu percaya penuh dengannya bahwa ia sudah mulai menyiapkan acara ulang tahun anaknya. Namun pada akhirnya anak itu meninggal di atas meja operasi. Ayah dari gadis itu putus asa. Ia sangat membenci Dewi. Ia bersumpah bahwa Dewi akan membayar ganjarannya. Sejak saat itu Dewi menutup diri. Selama 1 tahun penuh ia tidak membuka praktik. Sampai saat ia menerima permohonan dari Pangeran Billy, ia akhirnya berangkat ke Denmark. "Saat itu kamu baru umur 19 tahun. Kamu belum punya pengalaman yang cukup. Itu adalah hal yang wajar. Lupakan, jangan dibicarakan lagi." Dewi mengubah topik pembicaraan. Ia berdiri dan berjalan menuju toilet. Ia ingin membasuh wajahnya dan sejenak menenangkan suasana hatinya. Dor! Tiba-tiba terdengar suara yang dalam. Ada sesuatu yang melewati atas kepalanya dan menabrak dinding belakang. Dewi menoleh, itu peluru. Ia bereaksi dengan cepat. Ternyata ada seorang penembak yang menggunakan peredam pada senjatanya. Tanpa disangka ada baku tembak di bandara. Belum sempat Dewi berpikir panjang, sebuah perkelahian dimulai. 2 kelompok orang mulai baku tembak dengan sengit dan ia tidak sengaja terlibat di dalamnya. Dewi mendongakkan kepala. Ia menyadari bahwa salah satu kelompok yang terlibat baku tembak adalah anak buahnya Lorenzo.
Tampaknya ada orang yang menyerangnya, namun anak buah Lorenzo melawan balik. Kenapa malah bertemu lagi dengannya? Di dalam benak Dewi berteriak, "Sial!" Ia secepatnya meninggalkan tempat itu. Pada saat ini ia tiba-tiba melihat sosok kurus tinggi di hadapannya. Dengan wajah tampan dan rupawan bagaikan dewa, sosok itu menyipitkan matanya dan terus menatapnya. "Lorenzo, mati kau!" Tiba-tiba terdengar suara raungan melengking dari belakang. Seseorang sedang mendidik senjatanya ke tubuh Lorenzo. Dewi menghindar tanpa sadar. Tepat pada saat bersamaan, sesuatu mengenai kakinya. Ia terhuyung-huyung dan jatuh ke pelukan Lorenzo. Sebuah peluru tepat mengenai punggungnya. "Ah!" Brandon berteriak dengan panik, sedangkan Lorenzo tercengang dengan Dewi yang ada di dalam pelukannya. Pikirannya kosong. "Sakit sekali." Dewi tertembak peluru untuk pertama kalinya. Ia yang merupakan seorang dokter kini baru menyadari betapa sakitnya tertembak peluru. Karena tembakan itu tidak mengenai organ vitalnya, ia tidak sadarkan diri. Namun ia bisa merasakan dengan sangat jelas sakit yang menggerus tulangnya, yang menjalar hingga ke seluruh bagian tubuhnya. "Jangan takut, aku di sini." Lorenzo memeluk Dewi dengan erat dan memberi perintah dengan marah. "Panggil ambulan." "Baik." Jasper segera memanggil ambulan. Jeff menangani orang-orang itu dengan cepat. Tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan tempat kejadian. Lorenzo menggendong Dewi masuk ke dalam mobil. Brandon sedang mengikutinya, namun pengawal keluarga Moore malah mendorongnya menjauh. "Brandon!" Dewi mengelurkan tangan meraih Brandon. Lorenzo tidak punya pilihan lain selain membiarkannya masuk ke mobil. Seluruh wajah Brandon pucat melihat Dewi terluka. "Jangan takut, kita akan segera ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja." "Ambil ini." Dewi mengambil kalung salib dari saku celananya dengan tangan yang berlumuran darah dan gemetar ia memberikannya pada Brandon. "Pergilah ke Swedoland." "Tapi kamu..." "Pergi." Ia tidak berani melawan Dewi. "Baik, aku mengerti." Brandon mengambil kalung itu. Ia menatap Lorenzo dengan cemas. "Tolong, jaga dia baik-baik." "Nyala." Lorenzo menendangnya keluar dari mobil. "Jalan." "Baik." Brandon yang ditendang keluar dari mobil merangkak di lantai dengan perasaan malu. Ia bangun dengan sedih menatap mobil yang pergi melaju kencang itu. Ia khawatir dengan Dewi, namun ia juga tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya. Pergi ke Swedoland untuk menangani urusan panti asuhan terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, Dewi tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah di sepanjang perjalanan. Lorenzo membawa Dewi ke rumah sakit gunakan untuk dirawat. Dokter secepatnya mengeluarkan peluru dengan operasi. Untungnya tidak mengenai organ vital, tidak ada ancaman nyawa. Namun Lorenzo benar-benar marah. Ia memerintahkan Jeff untuk mencari pelakunya dan mencabik-cabik pelaku itu menjadi berkeping-keping. Jeff langsung melaksanakan perintahnya. Jasper mengingatkan Lorenzo dengan hati-hati. Ini adalah negara Nusantara, pengawasan hukumnya begitu ketat, tidak bisa sembarangan. Lorenzo berteriak dengan dingin, "Kamu tidak bisa membawa dan membunuh orang itu di Emron." "Baik." Jasper cepatnya menundukkan kepala. "Wiwi tidak mempedulikan nyawanya demi menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya." Lorenzo memegang erat tangan Dewi. Hatinya terhalu sekaligus merasa bersalah setiap kali ia menatap wajah pucat Dewi. Jasper tertegun. "Tidak mempedulikan nyawa demi menyelamatkannya. Tuan, sepertinya Anda salah. Gadis itu sepertinya tidak sengaja jatuh ke pelukanmu. Ia tidak sengaja menghalangi peluru itu." Tentu saja Jasper tidak berani mengatakan kalimat ini. Saat ini hanya Wiwi yang ada di pikiran Lorenzo. Jika ia mengatakan kebenarannya, ia takut Lorenzo akan memarahi dan mencekiknya sampai mati. "Semua salahku." Lorenzo menatap Dewi yang sedang tertidur dan berkata dengan penuh rasa bersalah,
Dia sengaja mencari laki-laki untuk membuatku marah. Aku malah percaya dan menganggapnya itu benar. Seharusnya aku tahu. Bagaimana mungkin dia melupakanku begitu saja? Dia pernah berjanji, setelah dewasa nanti, dia akan menikahiku. Tuan, Jasper sebenarnya sudah tidak tahan lagi. Ia buru-buru mengingatkan. Tapi, Nona Wiwi, bukankah dia bilang dia sedang hamil? Dokter sudah memeriksanya. Dia tidak hamil. Wajah Lorenzo menggelap. Dengan raut wajah serius berkata, sepertinya dia ingin menghindariku. Jadi dia mencari alasan untuk membohongiku. Namun, pada saat-saat kritis, dia mengikuti perasaannya dan langsung menyelamatkanku tanpa berpikir apapun. Dia mencintaiku. Aku tahu itu. Jasper tidak dapat mengatakan apapun. Tuannya ini benar-benar keras kepala jika berurusan dengan perasaan. Saat Dewi sadar, ia mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah ruangan putih. Semua hiasan di ruangan ini dominan bernama putih, dipadukan dengan hiasan-hiasan bernada ringan, terlihat sangat segar dan romantis. Pikirannya kosong saat dia sedang mengamati ruangan dengan linglung. Tiba-tiba beberapa perawat masuk dan bertanya dengan penuh hormat, "Nona Wiwi, Anda sudah sadar?" Dewi kebingungan. "Nona Wiwi?" "Halo, aku Nola, asisten rumah tangga di sini. Tuan Lorenzo memintaku untuk menjagamu dengan baik. Bagaimana perasaan Anda? Apa lukanya masih sakit? Aku sudah memanggil dokter datang." Seorang bibi dengan wajah ramah berjalan ke samping ranjang dan menatap Dewi sambil tersenyum. Dia adalah orang luar, namun ia bisa berbicara bahasa negara Nusantara dengan lancar. "Ini di mana?" Dewi berusaha keras untuk bangkit dan duduk. Kedua pelayan langsung maju dan memapahnya. "Ini kota Snowy, negara Embron, di kediaman keluarga Moore." Nola tersenyum dan menjawab, "Juga merupakan kediaman Tuan Lorenzo." "Hah?" Dewi tercengang. Lorenzo membawanya ke kediamannya di Embron. Berakhir sudah, ia sudah tidak bisa kabur lagi. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Beberapa dokter wanita masuk, memberikan penghormatan pada Dewi, lalu mulai memeriksa lukanya. Kini Dewi sangat kesakitan hingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa membiarkan mereka memeriksanya. Ia berpikir apakah mereka sudah menemukan luka di belakang kepalanya. Apakah Lorenzo sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya? Jawabannya segera diketahui. Ternyata mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu. Jika mereka menyadarinya, maka mereka akan tahu identitasnya yang sebenarnya. Jika mereka tahu identitasnya yang sebenarnya, orang-orang ini tidak akan memanggilnya Nona Wiwi lagi. Benar juga, seorang dokter biasa, pasti mereka akan fokus pada punggungnya yang tertembak. Pasti mereka hanya akan mengobati punggungnya. Mereka tidak mungkin berpikir ada potongan logam tersembunyi di kepalanya. Tidak masalah mereka tidak mengetahuinya. Jangan sampai Lorenzo mengira ia membohongi dan mempermainkannya. Namun ia sudah mengatakan bahwa ia hamil. Mengapa Lorenzo masih membawanya ke kediamannya? Anggap saja ia tidak peduli telah memiliki pacar. Namun bagaimana dengan hamil? Apa dia juga tidak peduli Dewi hamil? "Nona Wiwi, sekarang aku akan mengganti perbanmu. Ini akan sedikit sakit, tapi tidak lama. Mohon tahan sebentar." Bahasa yang diucapkan dokter itu tidak terlalu bagus, namun ia mengerti. "Iya," Dewi merespon, lalu dengan patuh berbaring dan menunggu mereka mengobati lukanya. Perawat-perawat wanita itu sudah sangat lembut dan berhati-hati, namun saat obat dibasuh di atas lukanya, terasa sedikit sakit. Dewi berteriak, "Ah!" Lalu terdengar suara dari luar, "Pelan sedikit." "Baik." Perawat-perawat itu kaget hingga gemetar. Mereka secepatnya memelankan gerakan mereka. Dewi menoleh dan melihat ke sana. Lorenzo berdiri di depan pintu dengan kening menggerut menatap ke sini. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ketegangan.
Dewi sedikit bingung apa yang terjadi dengan pria ini. Ia telah menyadari Dewi membohonginya, lalu sengaja membawa Dewi ke kediamannya untuk balas dendam. Lorenzo masih keras kepala. Ia mengira Dewi adalah cinta pertamanya saat ia masih kecil. Meskipun sedang mengandung anak orang lain, ia mau bersama dengannya. Setelah mengganti perban, perawat-perawat itu menundukkan kepala dan mundur. Nola menyelimuti Dewi, lalu menundukkan kepala dan berjalan ke samping. Lorenzo berjalan masuk dan bertanya dengan suara pelan, "Apa masih sakit?" "Iya." Dewi kebingungan dan menjawab dengan lemah, "Tidak apa-apa." "Setelah lewat beberapa hari, kamu akan baik-baik saja. Biasanya luka karena tembakan akan sakit selama 3 hari. Setelah 3 hari, tidak akan sakit lagi." Jelas-jelas suara Lorenzo sama dengan ia yang biasanya, namun nada bicaranya sedikit berhati-hati. "Iya." Dewi merespon. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu membawaku ke sini?" "Kamu terluka demi aku. Aku harus bertanggung jawab." Lorenzo menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kelak, aku akan merawat dan melindungimu." Dewi tertegun sejenak. Ia buru-buru menjelaskan, "Sepertinya kamu salah paham. Saat itu karena..." Ia belum menyelesaikan perkataannya, secara tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Dewi terkejut. Lorenzo mengerutkan kening. "Bukannya aku sudah bilang, seret dia jauh sedikit. Jangan mengagetkan Wiwi." "Baik, Tuan." Dewi tercengang. Ia terpana menatap keluar jendela. Apa yang terjadi? "Nona Wiwi, orang yang sebelumnya menembak dan melukaimu, baru saja sudah dibereskan." Jasper melapor dengan hormat. "Apa Anda mau melihatnya?" "Hah? Tidak perlu." Dewi menggeleng-gelengkan kepala. "Anda tidak perlu khawatir." Jasper menjelaskan sambil tersenyum. "Ini adalah negara Emron. Para bangsawan secara legal boleh memiliki senjata. Membunuh orang itu legal." Dewi mendongak menatap Jasper. Tampaknya perkataan pria ini mengandung berjuta makna. Ia seolah sedang mengingatkannya, jika ia tidak sengaja membuat Lorenzo marah, ia mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini secara hidup-hidup. "Jangan takut." Lorenzo menatapnya dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." "Oh, itu..." Dewi ingin mengatakan ia tidak sengaja menghadang peluru untuk melindunginya. Ia hanya sial karena ada sesuatu di kakinya dan tidak sengaja ia jatuh ke dalam pelukannya. Benar-benar hanya kebetulan. Namun setelah dipikir-pikir, menyelamatkan nyawa memang lebih penting. Orang pintar tidak akan membuang kesempatan yang menguntungkan untuk menghindari penderitaan. Ia harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, baru mencari kesempatan untuk melarikan diri dari sini. "Rawat lukamu dengan baik." Lorenzo mengingatkannya, lalu berbalik dan pergi. Dewi menatap punggungnya. Ia kehilangan kata-kata. Pria ini tampaknya tinggi dan besar, tampan dan lugu. Mengapa begitu keras kepala? Ia benar-benar mengira Dewi sengaja melompat ke arahnya untuk menghalangi tembakan demi dia. Pria ini terlalu percaya diri. "Nona Wiwi, Anda tampaknya tidak asing. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?"